Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rizky Amelia mewakili kelompok 1 akan memaparkan materi etnobotani tumbuhan obat. Adapun materi kami yaitu definisi etnobotani, tujuan etnobotani, peranan etnobotani, sejarah etnobotani, pengertian tanaman obat, macam-macam tanaman obat, tantangan dan upaya pelestarian. Pertama, ada definisi etnobotani. Etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dan tumbuhan di lingkungan etnis tertentu. Diperkenalkan oleh John Hansberger 1895 dari kata Yunani ethos dan botani. Etnobotani mempelajari pemanfaatan tumbuhan untuk pangan, obat, dan kebutuhan hidup. Fokus kajiannya yaitu aspek sosiokultural dan pengetahuan tradisional masyarakat. Mengkaji kearifan lokal dalam pemanfaatan tumbuhan serta bersifat dinamis sesuai budaya dan lingkungan. Perkembangan etnobotani awalnya berfokus pada eksplorasi tumbuhan baru, kini bersifat multidisiplin, yaitu botani, antropologi, farmakologi, dan lain-lain, dan menghubungkan ilmu alam dan budaya manusia. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan ilmu dan inovasi baru, mendokumentasikan serta melestarikan pengetahuan lokal dan tumbuhan, dan mendukung kebijakan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian peranannya itu untuk konservasi tumbuhan dan sumber daya hayati, inventarisasi botani dan status konservasi, menjamin keberlanjutan pangan lokal dan global, menyelamatkan praktik lestari tradisional, memperkuat identitas etnik dan nasionalisme, menjaga fungsi lahan dan lingkungan, mengakui hak masyarakat lokal terhadap sumber daya, menggali potensi ekonomi tanaman, menemukan obat-obatan dan bahan ramah lingkungan, merancang lingkungan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing daerah dan pariwisata. Sejarah awal etnobotani pada tahun 1895 oleh John Hansberger mencetuskan istilah etnobotani untuk mempelajari hubungan manusia dan tumbuhan. Pada abad ke-20 fokus pada pendataan penggunaan tumbuhan tradisional untuk obat, pangan, dan budaya. Hingga saat ini berkembang menjadi ilmu multidisiplin yang menggabungkan botani, antropologi, dan farmasi guna melestarikan pengetahuan lokal dan keanekaragaman hayati. Tanaman obat adalah tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan dari bagian tumbuhan itu sendiri, seperti daun, batang, akar, dan lain-lain. Data Kementan tahun 2021 menyebutkan sekitar 50.000 jenis tumbuhan, diantaranya 9.000 terbukti berkhasiat. Dan data Permenkes nomor 6 tahun 2016 menyebutkan ada beberapa kategori. Yang pertama ada tradisional, itu diwariskan secara turun-temurun, secara ilmiah itu teruji secara medis, potensial itu diduga berkhasiat, dan keunggulan efek sampingnya itu ringan dan alami. Regulasi itu wajib diuji keamanan dan praklinik. Nah, di sini kami akan menjelaskan macam-macam tanaman obat yang dimanfaatkan oleh suku yang ada di Indonesia seperti suku Dayak, suku Serawai, suku Rejang, suku Mange, dan suku Kaur. Yang pertama ada suku Dayak, memanfaatkan beberapa tumbuhan. Yang pertama ada pegagan atau tapak kuda Centella asiatica. Manfaatnya itu untuk obat sariawan dan batuk. Cara mengolahnya 3-7 daun dengan jumlah ganjil dilumat. Diperas sarinya kemudian campur dengan gula merah. Dosisnya itu untuk batuk diminum 1 kali sehari hingga sembuh untuk bayi dan balita, serta sariawan dioleskan pada bagian yang meradang. Kemudian ada sirih atau paper beetle, manfaatnya itu untuk mengobati gatal-gatal. Dan cara pengolahnya itu daun sirih dalam jumlah ganjil ditumbuk sampai benar-benar halus, kemudian dioles pada area kulit yang gatal-gatal. Digunakan 2 kali sehari sampai sembuh. Kemudian ada daun sirsak atau Annona muricata. Manfaatnya untuk mengatasi kolesterol dan hipertensi. Cara mengolahnya daun sirsak 5-7 lembar direbus dengan air dengan perbandingan 2:1, yaitu 2 gelas air direbus sampai menjadi 1 gelas. Dosisnya dikonsumsi 1 kali sehari sampai sembuh. Selanjutnya ada turi atau Sesbania grandiflora, yaitu untuk menurunkan darah putih.
Cara mengolahnya, daun turi dalam jumlah ganjil ditumbuk halus, diperas hingga keluar air sari. Air sari itu diminum, sedangkan ampasnya ditempelkan di dahi ibu setelah melahirkan. Kemudian ada temulawak atau kurkuma xanthorrhiza. Manfaatnya untuk jamu ibu pasca bersalin. Cara pengolahannya, rimpang temulawak dalam jumlah yang ganjil, ditambah jahe, temu ireng, mayana, cengkeh, rica Jawa, kulit manggis, pala, gula merah, dan direbus 2 liter air menjadi 1 liter air memakai belanga tanah liat. Diminum 1-2 gelas per hari sampai sembuh. Selanjutnya ada sarang banua atau Clerodendron bungei, yaitu bermanfaat untuk obat demam, sakit pinggang, dan bengkak. Cara mengolahnya, untuk demam, daun yang ganjil 3-5 ditambah minyak kelapa, kemudian ditempel di dada dan baca sholawat Nabi. Kemudian untuk pinggang atau bengkak, itu daunnya tetap ganjil, dicuci, dilumat, dan ditempelkan di bagian sakit, dan dibacakan sholawat Nabi. Yang kedua ada suku serawai, memanfaatkan beberapa tumbuhan di antaranya. Yang pertama itu ada ilalang atau Imperata cylindrica. Manfaatnya untuk obat mimisan, diare, demam, kencing batu, darah tinggi, asma, keputihan, dan peluru urin. Cara mengolahnya, akarnya direbus kurang lebih 5 menit, lalu diminum 2-3 kali sehari. Dosisnya 1 genggam akar segar direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Selanjutnya ada jahe atau Zingiber officinale. Manfaatnya untuk membersihkan darah, segarkan badan pasca melahirkan, dan redakan batuk. Cara mengolahnya, rimpang direbus atau dihaluskan dan diseduh dengan air hangat. Dosisnya 1-2 ruas per gelas, diminum 2 kali sehari. Kemudian ada kunyit atau Curcuma domestica. Manfaatnya untuk atasi mah, gangguan tidur, dan mimpi buruk. Cara mengolahnya, rimpang diparut, diseduh dengan air panas atau direbus. Dosisnya kurang lebih 1 ruas per gelas, diminum 1 kali sehari sebelum makan. Selanjutnya ada kemiri atau Aleurites molucana, yaitu untuk obat kudis dan penyakit kulit. Cara mengolahnya, buah dipanggang, lalu ditumbuk dan dioles ke kulit. Dosisnya dioles tipis 2 kali sehari sampai sembuh. Selanjutnya ada jambu air atau Eugenia aquea, yaitu bermanfaat untuk atasi sakit perut dan mencret. Cara mengolahnya, 5 daun direbus dalam 2 gelas air, kemudian tersisa 1 gelas saja. Dosisnya diminum 2 kali sehari. Kemudian ada pisang mas atau Musa rumpiana. Manfaatnya untuk obat demam dan malaria. Cara mengolahnya, dengan tunas diremas dengan air lalu dioles ke kepala dan tubuh. Dosisnya 1 kali sehari sampai gejalanya berkurang. Yang ketiga ada suku rejang, memanfaatkan beberapa tumbuhan, di antaranya itu ada Jara kasturi atau Jatropha carcus untuk obat sariawan. Cara mengolahnya, getah jarak diambil memakai kapas lalu ditempel ke bagian yang sariawan. Dosisnya gunakan rutin hingga sembuh. Selanjutnya ada buah pinang atau Areca catercu, yaitu untuk obat cacing. Cara mengolahnya, buah itu dipotong dan dikunyah secara langsung. Selanjutnya ada ketapeng Cina atau Senna alata, yaitu untuk obat panu. Cara mengolahnya, 5 daun ditumbuk halus lalu dioleskan di kulit yang berjamur. Selanjutnya ada kumis kucing atau Orthosipon aristatus, yaitu berkhasiat untuk melancarkan urin, atasi batu ginjal, hipertensi, dan nyeri pinggang. Cara mengolahnya, direbus 25 gram daun per 2 gelas air menjadi 1 gelas, diminum 2 kali sehari. Dapat pula dicampur 6 gram kumis kucing ditambah 10 gram meniran dan infusa 2 kali 100 ml per 14 hari. Untuk darah tinggi itu 10 gram kumis kucing ditambah 10 gram seledri ditambah 5 gram pegagan, infusa 2 kali 100 ml.
Selanjutnya ada Gandarusa atau Justicia gandarusa, berkhasiat untuk obat sakit kepala, rematik, dan terkilir. Untuk obat sakit kepala, gunakan daun ditambah minyak kelapa hangat, lalu ditempelkan di bagian yang sakit. Untuk rematik, daun ditambah lada, ditambah air, lalu dioleskan di pelipis. Kemudian untuk terkilir, daun ditambah kecubung, ditambah lada, lalu ditumbuk dan dioleskan di sendi yang nyeri. Yang ketiga ada suku mange, memanfaatkan beberapa tumbuhan. Di antaranya itu ada cocor bebek atau kalanchoe pinnata. Manfaatnya untuk obat panas dalam dan panas tinggi. Cara mengolahnya, 5-7 daun diremas atau dilumat. Airnya diminum setengah gelas 1 kali sehari. Untuk panas tinggi, daun dilumat dan ditempelkan di kepala sebagai kompres. Dosisnya ditempel selama panas berlangsung. Selanjutnya ada Blande atau Macaranga peltata. Manfaatnya untuk obat sakit perut. Caranya mengolah kulit batang direbus dalam 3 gelas air. Diminum 1 gelas 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Selanjutnya ada Sida guri atau Sida akuta. Manfaatnya untuk obat tetanus. Cara mengolahnya, seluruh bagian tanaman direbus dalam 3 gelas air. Diminum 1 gelas 2 kali sehari, pagi dan sore. Selanjutnya ada ketapang atau Terminalia catapa. Manfaatnya untuk darah putih pasca bersalin. Cara mengolahnya, kulit batang direbus 3-4 gelas air. Kemudian diminum 3 kali sehari. Untuk muntah darah, itu kulitnya dikikis, direbus 2 gelas air, kemudian diminum 3 kali sehari. Selanjutnya ada keji beling atau Strobilantes crispa, yaitu untuk obat penyakit dalam. Cara mengolahnya, 10-20 daun direbus dalam 4 gelas air. Dosisnya 1 gelas 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari. Kemudian ada sukun atau Artocarpus communis. Manfaatnya untuk obat penyakit liver. Cara mengolahnya, 3 daun tua direbus dalam 3 gelas air. Dosisnya diminum 1 gelas 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari. Suku terakhir yaitu ada suku kaur, memanfaatkan beberapa tumbuhan. Di antaranya yang pertama ada banglai atau bangle Zingiber casumunar. Manfaatnya untuk obat masuk angin. Cara mengolahnya, rimpang diparut, ditambah air panas dan madu, lalu diaduk, disaring, dan diminum. Kemudian ada buah mengkudu atau Morinda citrifolia. Manfaatnya untuk obat mah. Cara mengolahnya, buah matang diremas, lalu ditambahkan garam sedikit dan diminum. Selanjutnya ada daun sambiloto atau Andrographis paniculata. Manfaatnya untuk obat radang usus. Cara mengolahnya, daun direbus hingga mendidih, lalu didinginkan dan diminum segelas 1 kali sehari. Kemudian ada ruku-ruku atau Ocimum tenuiflorum. Manfaatnya untuk obat kencing berdarah. Cara mengolahnya, akarnya direbus lalu didinginkan dan diminum. Selanjutnya ada belimbing wuluh atau Averrhoa bilimbi. Manfaatnya untuk menurunkan kolesterol. Cara mengolahnya, dengan buah direbus hingga mendidih, didinginkan lalu diminum. Selanjutnya ada bandotan atau Ageratum conizoides, yaitu untuk menyembuhkan luka. Dengan cara mengolahnya, daunnya diremas lalu ditempelkan pada bagian yang luka. Selanjutnya ada tantangan dan upaya pelestarian. Yang pertama ada tantangan, yaitu pengetahuan belum terdokumentasi, jadi rawan hilang dan sulit dilindungi. Kemudian masyarakat adat kurang paham hukum dan paten. Bagi hasil atau ABS belum jalan efektif. Banyaknya kasus biopirasi atau pencurian pengetahuan. Kemudian regulasi daerah lemah, data herbal lokal minim, standar HKI dunia timpang, dan kesadaran perlindungan HKI rendah. Adapun upaya yang perlu diterapkan yaitu terapkan GACP dan GMP untuk mutu, tingkatkan riset dan uji klinis herbal, perkuat regulasi dan sertifikasi BPOM, kemudian dorong budidaya dan sentra tanaman obat, serta edukasi publik soal manfaat dan keamanan. Itulah tadi pemaparan etnobotani tanaman obat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.